Jatiluhur. Mungkin nama tersebut sudah tidak asing lagi untuk sebagian orang. Yang menjadi ciri khas dari nama daerah Jatiluhur ini adalah sebuah bendungan atau PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang menjadi objek wisata. Masih di sekitar Jatiluhur, selain bendungannya, masih banyak kok tempat lain yang menjadi objek wisata. Salah satunya Sasak Panyawangan yang jadi ikon baru Gunung Parang dan Gunung Bongkok. Tapi yang mau gua bahas kali ini bukan mengenai bendungan ataupun Sasak Panyawangan tersebut, melainkan mengenai sebuah gunung yang berada di sekitaran Jatiluhur. Tapi dipikir-pikir banyak juga sih gunung di daerah Jatiluhur ini. Ada Gunung Lembu, Gunung Bongkok, Gunung Parang. Nah, yang mau gua bahas kali ini yaitu mengenai Gunung Bongkok atau asal-usul Gunung Bongkok. Lalu kenapa dinamakan Gunung Bongkok? Bagaimana sejarahnya? Kali ini gua mau bahas misteri dan asal-muasal Gunung Bongkok tersebut. Jadi pada zaman dahulu di sekitaran Jatiluhur masih terdapat hutan belantara yang dikenal cukup angker, termasuk hutan Gonggong Sima Gonggong dan hutan Sisumenem Jati. Nah, di sekitaran hutan tersebut terdapat beberapa gunung, baik itu Gunung Lembu, Gunung Parang, dan Gunung Bongkok yang akan kita bahas kali ini. Berdasarkan cerita rakyat, katanya pada saat dahulu kala ada lelembut titisan siluman zaman Sangkuriang yang bernama Jonggrang Kalapitung. Pasti sudah tahu dong cerita Sangkuriang yang ingin menikahi ibunya, terus dia membendung Sungai Citarum dan dibantu oleh para jin. Nah, si Jonggrang Kalapitung ini dulunya yang ikut membantu Sangkuriang untuk membendung Sungai Citarum tersebut. Jonggrang Kalapitung ini memiliki badan yang sangat-sangat besar dan tingginya sebanding gunung yang ada di sekitaran Jatiluhur ini. Bisa dikatakan termasuk raksasa ya. Kulitnya sangat hitam sekali. Kumis dan janggutnya sangat gede, ya segede injuk. Dan berambut gimbal. Katanya rambutnya ini bisa bergerak kalau ada angin puting beliung aja. Gila, ini pasti sangat serem banget. Bahkan katanya kalau ngomong pepohonan itu daun-daunnya pada rontok. Semua gugur gitu. Susah ngebedainnya apakah si Jonggrang ini ketika marah ataupun enggak. Suatu saat raksasa tersebut mempunyai kemauan untuk mancing di Sungai Citarum. Sebab dirinya mau makan ikan panggang. Tapi si Jonggrang ini bingung gimana cara nangkap ikan di Citarum ini. Dia pun akhirnya melamun dan menemukan ide. Gak ada ide lain, sepertinya gua harus minta bantuan penduduk desa yang ada di bantaran Sungai Citarum, pikirnya. Jonggrang Kalapitung akhirnya mengunjungi desa yang ada di pinggiran sungai tersebut, yaitu desa Cisarua. Saat tiba di desa tersebut, dia langsung berteriak memanggil seluruh penduduk desa. "Hei, semua penduduk desa, ke sini!" Suaranya merdu sekali, sangat keras dan terdengar ke semua pelosok desa. Mendengar teriakan panggilan dari Jonggrang Kalapitung, tanpa kecuali semua penduduk desa menghampiri Jonggrang Kalapitung. "Ada keperluan apa Juragan mengumpulkan kami semua di sini? Kami semua siap membantu jika Juragan ada kemauan," kata pemimpin desa. "Hahaha. Bagus, bagus. Tapi jangan panggil saya Juragan. Saya bukan anak bangsawan. Dan ingat, jangan panggil Bapak juga. Saya bukan seorang pejabat. Saya maunya dipanggil AA," kata Jonggrang Kalapitung sambil muter-muter kumisnya yang segede pohon kelapa. Jadi AA itu semacam panggilan Mas, tapi dalam bahasa Sunda. Dengan sigap, Jonggrang Kalapitung langsung menceritakan apa keinginannya, yaitu ingin mancing di Sungai Citarum. "Tolong buatkan AA joran pancing yang gede. Talinya juga gede sekalian sama umpannya." Permintaan Jonggrang Kalapitung akhirnya dikabulkan oleh penduduk desa Cisarua tersebut.
penduduk desa bekerja sama gotong royong membuat sebuah alat pancing raksasa. Setelah beberapa bulan, alat pancing ini pun jadi. Kail pancingnya segede jangkar kapal. Tali pancingnya dibuat dari sebuah tambang yang sangat gede dan panjang banget. Kalau di daerah Sunda itu namanya tambang dadung. Singkat cerita, alat pancing itu jadi dan digotong oleh penduduk desa untuk diserahkan kepada Jonggrang Kalapitung. Saat penduduk desa tiba di pinggir sungai Citarum, yang minta alat pancing tersebut alias si Jonggrang ini malah keenakan tidur sambil berdengkur di atas sebuah batu yang tersusun seperti bangku dan kursi di pinggir Citarum. Sampai saat ini tempat tidurnya Jonggrang Kalapitung masih ada. Orang sekitar menyebutnya batu korsi atau batu kursi. Bahkan ada juga yang menyebutkan batu tersebut merupakan tempat perencanaan Sang Kuryang dan para siluman saat akan membendung sungai Citarum yang disuruh Dayang Sumbi. Nah, melihat Jonggrang Kalapitung sedang tidur, tidak ada satupun warga desa yang berani membangunkannya. Setelah 1 bulan kemudian, Jonggrang Kalapitung bangun sambil ngucek-ngucek mata dengan tangannya. Dirinya kaget kenapa banyak orang di sekelilingnya. "Hei, ada apa ini? Kenapa pada kumpul di sini?" ucapnya. "Penyebab kami semua ada di sini yaitu nungguin AA bangun dari tidur. Ini kami mau menyerahkan pesanan," kata pemimpin desa. "Oh iya, terima kasih. Bagus juga kerjaannya. Sangat suka sekali. Kalau umpannya ada," kata Jonggrang Kalapitung sambil memeriksa joran pancing dan talinya. "Ada, ini kepala kerbau," kata pemimpin desa. "Waduh, gede banget ya umpannya aja kepala kerbau. Apalagi ikannya kali ya." Kepala kerbau langsung diambil dan langsung dikaitkan ke kail, terus dilempar ke sungai Citarum, ke bagian yang dalam di sungai tersebut. Tali pancing langsung diulur sampai raksasa tersebut memegang bagian ujungnya. Jonggrang Kalapitung mancing sambil dilihat oleh semua penduduk desa. Dia pun berdiri dengan salah satu kaki menginjak sebuah gunung dan kaki sebelah lagi menginjak sebuah pohon bungur yang sangat gede. Selama 1 bulan lamanya, Jonggrang Kalapitung berdiri dengan posisi seperti itu hingga gunung tersebut yang diinjaknya jadi bongkok, serta tangkal bungurnya hampir mati dan orang-orang sekitar menyebut pohon bungur itu yaitu sarang. Sampai saat ini, gunung tersebut terkenal dengan nama Gunung Bongkok dan bekas pohon bungur tersebut menjadi sebuah perkampungan baru yang saat ini dikenal dengan nama Kampung Bungur Sarang, bawahan desa Cisarua. Cerita tidak sampai di situ saja. Di hari ke-40, pancingan Jonggrang Kalapitung gerak-gerak. Dengan cepat Jonggrang Kalapitung langsung menarik pancingannya sekuat tenaga. Karena terlalu kencang nariknya, pancingan tersebut terlempar jauh ke belakang dirinya. Kemudian dia tarik lagi sangat susah. Ternyata kail pancingnya nyangkut ke sebuah hutan bambu haur atau hutan haur ya. Akhirnya Jonggrang Kalapitung mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik pancingannya hingga pohon haur tersebut langsung terpangkas rapi dan papak atau rata. Hingga saat ini di daerah tersebut tidak ada pohon haur yang tingginya beda sendiri. Jika kebetulan ada juga, pasti akan patah, jadi rata dengan pohon haur yang lainnya. Sampai saat ini, hutan tersebut terkenal dengan nama Hutan Haur Papak. Balik lagi ke si Jonggrang Kalapitung yang masih penasaran dengan hasil pancingannya. Ikan apa yang makan umpannya tadi? Saat diperiksa dan dilihat-lihat, ternyata cuman ikan jeler. Ikan ini ternyata karena ukurannya kecil bukan memakan umpannya, melainkan masuk ke dalam kepala kerbau yang sudah menjadi tengkorak. Karena sangat kesal sekali, Jonggrang Kalapitung akhirnya melemparkan ikan jeler itu, dan jatuhnya ikan jeler tersebut menjadi sebuah empang yang sampai saat ini
orang Cisarua menyebut empang tersebut sebagai kubang. Karena tidak dapat ikan yang gede terus, lama-kelamaan Jongrang Kalapitung lapar. Harapannya mau minta tolong lagi ke penduduk desa. Tapi sayang, sudah tidak ada satupun penduduk desa. Penyebab tidak adanya penduduk desa karena kabur melihat Jongrang Kalapitung yang sedang marah. Jadi mereka ketakutan sekali. Yang tersisa cuman pohon jengkol yang kebetulan saat itu sedang berbuah lebat. Tidak ambil pusing dan tidak mikir lagi. Semua buah jengkol dia petik. Ambil tangan kanan, ambil tangan kiri. Langsung kemudian dia makan sampai kenyang. Pas saat mau kencing, Jongrang Kalapitung ngerasain sakit. Ternyata Aa Jongrang Kalapitung jengkolan akibat terlalu banyak makan jengkol. Ya semacam keracunan begitu. Dirinya jungkir balik sambil teriak-teriak menahan kesakitan. Terus langsung mengucapkan sumpah. Hei, pohon jengkol biadab, kurang didikan. Lu sudah menyengsarakan gua sakit kencing. Sekarang gua hancurin lu. Sampai kapanpun di daerah ini pohon jengkol tidak akan bisa tumbuh. Berdasarkan cerita rakyat, setelah kejadian tersebut Jongrang Kalapitung hilang tidak tahu kemana. Tapi sampai saat ini, di daerah Cisarua belum pernah ada pohon jengkol yang bisa tumbuh. Katanya karena disumpah oleh si Jongrang Kalapitung tadi. Nah, itu tadi mitos asal-muasal Gunung Bongkok yang ada di Purwakarta, Jawa Barat tersebut. Kalian mau percaya atau enggak, terserah kalian. Ini hanya dongeng, hanya mitos. Cuman sampai saat ini juga ada telapak kaki dari Jongrang Kalapitung ini. Nah, ini fotonya. Kata penduduk setempat, kaki ini berada di sebuah batu di daerah Cisarua. Sayangnya, telapak kaki Jongrang Kalapitung tersebut mengalami penyusutan dari tahun ke tahunnya dan semakin mengecil. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video update storytelling selanjutnya. Nah, sekitaran orang